Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syira Malani dengan NIM 24052008. Baik, saya akan membahas kasus tentang penyimpangan demokrasi yang ada di Indonesia, yaitu kasus malpraktik dan korupsi pemilu di Indonesia pada tahun 2019. Nah, analisis terhadap proses penghitungan dan rekapitulasi pada pemilu tahun 2019 merupakan studi krisis yang mengurangi berbagai indikasi penyimpangan serius yang terjadi selama tahapan yang krusial, yaitu pemilu serentak pada tahun 2019 di Indonesia, yaitu pada fase perhitungan dan rekapitulasi suara. Nah, ada beberapa poin penting yang menjadi opini tentang kasus malpraktik dan korupsi yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu erosi prinsip kedaulatan rakyat dan keabsahan pemilu. Nah, demokrasi yang sejati dibangun di atas fondasi kedaulatan rakyat. Nah, artinya kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Nah, yang diapresiasikan melalui hak pilih mereka dalam pemilu yang bebas, adil dan jujur. Ketika terjadi malpraktik dan korupsi dalam perhitungan dan rekapitulasi suara, esensi dari prinsip ini terkikis. Suara yang seharusnya mempresentasikan kehendak rakyat menjadi tidak berarti atau dimanipulasi untuk melayani kepentingan pihak-pihak tertentu. Nah, implikasinya sangat serius. Hasil pemilu ini menjadi tidak absah di mata sebagai atau seluruh publik. Pemerintahan yang lahir dari proses yang dicurigai atau terbukti curang akan kehilangan dasar moral dan legitimasi politik. Nah, ini akan menyulitkan pemerintah untuk mendapatkan dukungan rakyat dalam menjalankan program-programnya. Bahkan berpotensi akan menimbulkan krisis kepercayaan yang mendalam antara pemerintahan dan rakyat. Nah, yang kedua, destruksi kepercayaan publik dan partisipasi publik. Nah, kepercayaan yang itu adalah mata uang yang paling berharga dalam demokrasi. Nah, jika masyarakat menyaksikan atau mencurigai hal adanya kecurangan dalam pemilu, apalagi jadi kecurangan dalam pemilu tersebut tidak akan ditindaklanjuti secara serius, maka kepercayaan mereka terhadap institusi demokrasi seperti KPU, Bawaslu, partai politik, bahkan lembaga peradilan akan hancur. Nah, ketika kepercayaan ini hilang, partisipasi politik masyarakat cenderung menurun. Warga negara mungkin merasa apatis, berpikir bahwa suara mereka tidak akan berarti, atau bahwa proses demokrasi hanyalah sendiwara belaka. Nah, apatisme massal itu adalah lahan subur bagi berkembangnya otoritarianisme. Nah, di mana rakyat menjadi pasif dan mudah didikte. Nah, sementara hak-hak sipil dan politik mereka tergerus dalam jangka panjang. Nah, hal ini dapat mengancam stabilitas sosial dan politik. Nah, yang ketiga yaitu penghambat akuntabilitas dan transparansi pemerintah. Nah, demokrasi menuntut akuntabilitas dari para pemimpin dan transparansi dalam setiap proses tata kelola. Nah, pemilu yang bersih itu adalah mekanisme utama untuk meminta pertanggungjawaban politis. Jika pemilu dicurangi, maka mekanisme akuntabilitas ini akan lumpuh. Nah, politisi atau pejabat yang terpilih melalui cara ini tidak sah akan merasa tidak memiliki pertanggungjawaban kepada rakyat. Nah, melainkan kepada pihak-pihak yang memfasilitasi kecurangan mereka. Selain itu, kecurangan dalam pemilu seringkali dilakukan secara tertutup dan tidak transparan.
Ini bertentangan dengan prinsip keterbukaan yang merupakan pilar demokrasi. Kurangnya transparansi dalam proses pemilu membuka celah lebar bagi dalam proses pemilu bagi korupsi politik yang lebih besar di kemudian hari. Nah, karena para pelaku kecurangan mereka impunitas dan dapat melanjutkan praktik-praktik mungkin ilegal yang lainnya. Nah, yang keempat yaitu ancaman terhadap supremasi hukum dan penegakan keadilan. Nah, malpraktik hukum berat jika kasus-kasus semacam ini tidak ditangani secara tegas melalui proses hukum yang adil kan, maka supremasi hukum dalam suatu negara akan dipertanyakan. Pesan yang sampai kepada publik adalah bahwa kejahatan politik dapat dilakukan tanpa konsekuensi serius yang pada gilirannya akan mendorong lebih banyak orang untuk melakukan hal yang sama. Nah, kegagalan penegakan hukum dalam kasus pemilu juga merusak sistem peradilan dan menciptakan persepsi bahwa hukum hanya berlaku bagi kalangan tertentu, mungkin seperti pejabat-pejabat tinggi. Nah, ini adalah resep untuk menciptakan masyarakat yang tidak adil dan tidak setara, di mana kejahatan berpayung politik dapat terus merajalela. Nah, yang kelima, potensi konflik sosial dan perpecahan bangsa. Nah, pemilu yang dicurigai atau terbukti curang memiliki potensi besar untuk memicu konflik sosial dan perpecahan dalam masyarakat. Kubu yang merasa dicurangi akan menolak hasil pemilu yang dapat mengarah pada protes massa, kerusuhan, atau bahkan kekerasan. Nah, perpecahan politik yang mendalam ini dapat merusak kohesi sosial dan stabilitas nasional. Nah, sejarah telah menunjukkan dapat menjadi pemicu perang saudara atau konflik internal yang berkepanjangan di berbagai negara. Nah, dari beberapa poin dapat diambil kesimpulannya. Analisis terhadap proses penghitungan dan rekapitulasi pada pemilu tahun 2019 adalah peringatan keras bahwa demokrasi Indonesia masih menghadapi tantangan yang serius dari dalam. Kasus-kasus penyimpangan dalam pemilu sekecil apapun tidak boleh dianggap remeh karena akumulasinya dapat merusak fondasi-fondasi demokrasi itu sendiri. Nah, untuk menjaga kesehatan keberlanjutan demokrasi itu dapat diperlukan kuat dari semua bangsa elemen, mungkin dari penyelenggaraan pemilu, partai politik dan kandidat, dan harus menjunjung tinggi etika politik dan mematuhi aturan yang ada di Indonesia dan menerima hasil yang secara sah. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.